Salam, salam sehati sepikir. Bagi kita yang beribadah di gereja ini maupun yang mengikuti dengan live streaming. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Minggu kita hari ini adalah Minggu Estomi, yang artinya Engkau perlindunganku. Mazmur 25 ayat 6. Minggu di mana kita memohon perlindungan Tuhan. Topik khotbah hari ini yaitu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita persiapkan ibadah kita. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan melalui buku nyanyian, buku ND nomor 18, ayat 1 dan 2. Ayat 2, mari kita bangkit berdiri. Kapahana umuli bagasni debataki hulului dodisi bataki Roma hotuamuse sai bongo di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan,
Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, titah keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita baca secara bergantian. Karena itu,
Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta jemaat untuk minggu ini telah dibagikan dalam WA masing-masing grup wilayah. Beberapa poin akan kami bacakan. Poin pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Niko Maraden Sitorus, meninggalkan Ibu Ruslina Boru Tampubolon, tutup usia 85 tahun,
beralamat di Blok 18 Jalan Sari Manis 4 nomor 56 daerah 4 Sarbuncit. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Poin nomor 2, pindah keanggotaan jemaat. Mulai minggu ini 27 Februari 2022 telah pindah keanggotaan jemaat ke Gereja GKI Maulana Yusuf Bandung, yaitu Ivan Daniel Banjarnahor, anak dari keluarga Situa M. Pandapotan Banjarnahor, Neti Sumarni Boru Pangaribuan, yang beralamat di Komplek Bougainville C1, Jalan Purwakarta, Antapani, daerah D2, Antapani, Arcamanik. Nomor 3, persembahan sosial gereja. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Clara Hutahayan Borusiboya, jemaat daerah Tiga Dago, sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Clara Borusiboya di waktu yang lalu. Poin nomor 4. Pada hari Senin 28 Februari 2022 pukul 10 sampai dengan 15 WIB bertempat di HKBP Semarang Barat akan diadakan pertanyaan paropuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie secara semi virtual dengan acara 1. Kebaktian awal tahun dengan tema Merendah Kasih dalam Satu Jiwa Satu Tujuan, Filipi 2 ayat 2. Yang kedua, ceramah yang diisi dengan talk show sosialisasi Undang-Undang PKDRT guna pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan narasumber Ibu Windy Aryadewi SH. Jemaat HKBP Bandung, khususnya kaum paropuan, diundang untuk dapat mengikuti melalui Zoom meeting pada link ID 89856156896 passcode Distrik 18 atau melalui link YouTube HKBP Semarang Barat. Kiranya acara tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Oras. Mari kita sampaikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B melalui nyanyian nomor 678.
dan hotu debata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu Estomihi, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 hingga ayat 13 saya akan bacakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih yang mengikuti ibadah di gereja kita hari ini, juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih yang mengikuti ibadah lewat live. Horas. Ini firman ini luar biasa kepada kita hari ini. Yang mau disampaikan pesannya adalah satu hal yang jawaban hidup manusia hanya Allah. Dibungkus dengan tema bahwa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kenapa firman ini disampaikan kepada umat Israel? Karena pada saat itu mereka ada dalam pembuangan Babel, dan tidak ada satu negara yang manapun yang lebih berkuasa dari Babel. Sementara Allah menyampaikan pesan, kamu akan kembali ke tanahmu dengan sukacita dan dengan banyak jarahan. Ada kegembiraan dari pesan, tetapi sulit kemungkinan untuk merealisasikannya secara logika manusia. Karena tidak ada bangsa manapun lebih hebat daripada Babel saat itu. Mesir sudah kalah, Syria sudah kalah, tinggal negara-negara kecil. Tapi Tuhan mengatakan kamu akan berangkat, akan kembali ke Yerusalem dengan bersorak-sorai, dengan sukacita. Aibuado masai. Itu pertanyaannya seperti itu. Apa itu? Apakah hanya meninabobokan saja? Hari ini Tuhan mau mengatakan satu kalimat yang luar biasa, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Diibaratkan dengan hujan atau salju. Setahun terik matahari menjadi nyaman dengan satu hari hujan. Malate mate, ngaro udah paremiana te. Nang pola marsak kamuna, baba manumulak sotongin namu ate. Ngaro bi udah paremian. Jadi setahun panas terik menjadi nyaman hanya satu hari hujan. Itu makanya dikatakan hujan atau salju yang turun dari langit itu dia akan mengairi semua tanah. Dia akan memberikan kehidupan lewat tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh subur kembali. Dan itu akan menjadi makanan bagi setiap makhluk hidup. Begitulah firman-Ku, kata Tuhan. Jadi sangat gampang kita menerima bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal.
bahwa Tuhan dan kesetiaannya terhadap kasihnya yang disampaikannya kepada setiap orang itu ya dan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kalau Tuhan mengatakan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum dia melakukan apa yang kuperintahkan, kita sudah mengaminkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan itu yang diakui saudara sepupu kita juga yang beribadah hari Jumat. Ya. Jangan katakan Yesus itu anak Allah. Kalau kita mengatakan Yesus anak Allah kepada saudara sepupu kita yang beribadah hari Jumat, maka akan ada perkara antara kita dan mereka. Tapi katakan Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Itu. Dan mereka aminkan itu dalam kitab mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita boleh bersesuaian dengan mereka siapa saja yang ada di dunia ini dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Dalam kebenaran. Kita bisa bersesuaian dengan siapa saja pun, dengan agama apapun di dunia ini, kalau kita mengikuti firman itu. Ada satu ungkapan dari Mahatma Gandhi yang mengatakan seperti ini. Aku salut kepada Kristus, tapi aku tidak percaya kepada orang-orang Kristen. Ini perlu dipertanyakan. Apakah saya ikut di dalam ucapan itu? Kalau seseorang salut kepada Kristus, harusnya setiap orang yang mengikut Kristus itu juga disaluti. Kalau orang menghargai Kristus, dan orang-orang yang mengikuti Kristus itu juga harusnya dihargai. Tapi Mahatma Gandhi mengatakan tidak, aku salut kepada Kristus, tapi aku tidak kepada orang-orang Kristen. Berarti kita belum, tanda kutip, belum sungguh menjadi pengikut Kristus. Ini yang mau ditanyakan kepada kita hari ini. Tetapi firman Tuhan menjawab hari ini, apabila orang sungguh-sungguh hadir dalam kebenaran Tuhan, apabila orang sungguh-sungguh mengaminkan firman Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana yang dikatakan kepada umat Israel yang akan dihantarkan kembali ke Yerusalem, mengatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, kamu akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Artinya alam juga merestui firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Alam. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari alam. Kalau alam sudah merestui hidup kita, coba apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Pasti berkat-berkat yang akan dicurahkan kepada kita. Kalau alam sudah merestui. Dan songon pangatusion ni hitabata ate. Alam juga martod dinina, bukan seperti itu ya. Kalau pangatusion ni halak batak na jolo sebelum kekristenan, hau pi martod dido. Kan jabu pe martod dido. Alain itu asalnya hata batak madok satai bisangap di jabun molo makatai. Ate. Itu bukan seperti itu yang maksudnya. Kalau alam juga merestui kita, maka pasti apapun yang akan kita lakukan itu akan menjadi sukacita dan berkat kepada kita. Dan itu yang akan diberitakan kepada kita hari ini. Kalau bukit-bukit dan pohon-pohon semuanya bersukacita bergembira melihat kenyataan karena kita sudah mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jawaban apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Mungkin buku ND nomor 585 cocok menjadi jawaban kita. Kalau semuanya Tuhan nyatakan hadir di dunia ini untuk menjadi sukacita dan kehidupan kita, layaklah kita memuji Dia. Layaklah kita menyembah Dia dan tunduk kepadanya. Buku ND nomor 585 ayat 2 kita akan bersama menyanyikan, tapi tidak hanya menyanyikan, kita masuki bait demi bait dari buku ND itu.
Amin, haleluya. Aende kunma gowarni debatata. Amin, haleluya. Alani dengani basana natuhita. Amin, haleluya. Endehon, 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 amin, haleluya. Hanya puji-pujian menjadi respon setiap orang percaya. Kalau Tuhan menjanjikan yang tidak mungkin itu harus terjadi dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang di luar logika, kemampuan nalar kita mencapainya. Tuhan mengatakan, aku berikan bagimu. Tuhan menjamin kehidupan kita. Kitalah orang-orang yang terbuang sebelumnya, sebagaimana umat Israel yang terbuang ke Babel. Tapi Tuhan katakan, engkau akan menjadi bangsa yang bebas, engkau akan menjadi bangsa yang merdeka. Luar biasa. Kita juga orang-orang terbuang dan terjerat di dalam dosa. Tapi Tuhan mengatakan, dalam kasih-Ku engkau menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Engkau orang-orang yang dinyatakan menjadi penguasa atas kehidupan, atas dunia, atas seluruh yang aku berikan kepadamu. Hari ini Tuhan mau memutarbalikkan kita. Memutarkan, merubah dan mengangkat kita menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kemarin dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu harian kita kemarin dari almanak kita. Berubah oleh pembaharuan budi. Bagaimana kita masuk kepada proses kehidupan. Tidak ada yang abadi dan kekal di dunia ini. Semuanya berproses. Ya. Dan Tuhan sekarang sedang mengajak umatnya untuk masuk kepada proses itu. Ada janji yang diberikan. Orang berdosa akan mendapat anugerah, dibebaskan dari dosanya. Dan orang-orang yang terbuang tadinya akan dilepaskan dan menjadi bebas, merdeka. Orang-orang yang terlantar diberikan jaminan kehidupan dan juga masa depan kehidupan nanti. Surga, bukan hanya di dunia ini. Ingat Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita ya memang dari dunia ini dulunya. Tapi setelah Yesus turun dari surga dan menjadi manusia, turun atas kita juga, memberikan jaminan dan keselamatan kepada kita. Tujuan kita bukan lagi di dunia, tapi sudah kehidupan yang Dia sediakan di surga sana. Kita melangkah sekarang. Bagaimana kita bisa masuk kepada proses kehidupan surgawi selama kita masih ada di dunia ini? Kalau kita masih berproses dalam kehidupan dunia ini, secara duniawi juga, maka yakinlah Bapak Ibu, surga sana, singgah sana, kerajaan dan kemuliaan Tuhan di sana tidak akan pernah menjadi milik kita. Tetapi kalau kita masuk kepada proses pemanggilan yang dinyatakan oleh Tuhan itu berubah oleh pembaruan budi kita. Kita masuk dan selalu mengatakan, dak adong nama arti di bagasan guluku, molo sotu hakku dong aku. Dan adong nama arti di bagasan guluku, molo sotu hakku dong aku. Apapun yang kita lakukan, siapapun kita dan jabatan apapun yang kita miliki, semuanya itu tidak berarti apa-apa. Hari ini Tuhan mau menyapa kita Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Semuanya itu terjadi katanya. Ayat 12 itu semuanya terjadi. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergira. Semuanya itu adalah untuk kemasyhuran Tuhan. Semuanya itu. Apapun kehidupan kita dan sekarang keberadaan kita. Semuanya itu untuk kemasyhuran Tuhan.
Oleh karena itu patut tadi lagu itu, puji ma Jehovah debatata, pujilah dia, amin, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupanku. Hanya Engkau Tuhan yang membuat aku menjadi sesuatu berharga seperti ini. Saya memuji Tuhan lewat kesaksian seorang ibu seperti ini. Dia sangat muda sudah mabalu. 2 anak ditinggalkan padanya. Dan setiap dia mau ziarah, karena kekacauan pikiran, maka hampir setiap hari dia ziarah. Lambat laun berubah. Tapi setiap dia ziarah, dia harus melewati ITB. Dan dia mengatakan, setiap dia lewat itu, Tuhan berikan tempat untuk anakku di sana, di ITB ini, untuk kuliah fakultas yang terbaik. Setiap dia lewat, dia itu duanya, Tuhan berikan tempat satu untuk anakku di sini. Setiap dia lewat dari ITB, 2 anaknya, dua-duanya dari ITB. Dan mungkin sudah termasuk cum laude ya, kalau IP 3,85 tamat. Dan tidak sampai 4 tahun dia tuntaskan dengan IP 3,85. Belum tamat sudah perusahaan-perusahaan mengajak dia. Dan yang luar biasa lagi dia mengatakan, Tuhanku kaya, aku miskin tapi Tuhanku kaya. Dan yakin dia akan mendapat sekolah di sana. Dan hanya 1 tahun dia sekolahkan anaknya di situ dengan biayanya. Tahun selanjutnya menjadi beasiswa. Mungkin ada bapak ibu yang berhubungan dengan ITB, bagaimana orang bisa mendapatkan beasiswa, sesulit apa dan bagaimana luar biasa persaingannya. Tapi itu kenyataan. Dan dia mengatakan, anak-anakku dia bisa kerja sekarang di sana dan di sini. Itu adalah anugerah Tuhanku. Bukti bahwa Tuhanku mengatakan, apa yang saya katakan, Tuhan berikan satu tempat untuk anakku di sana yang terbaik. Yang terbaik. Dan itu jawabannya. Saat dia mengatakan itu dari imannya, sesungguhnya Tuhan sudah mengatakan anakmu ada di sini. Saat dia meminta, sesungguhnya Tuhan mengatakan anakmu sudah ada di sini. Bagaimana keyakinan kita kepada firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang kita geluti setiap hari. Hari ini itu menjadi luar biasa kenyataannya dalam kehidupan kita lewat firman ini. Karena umat Israel yang tadinya ada dalam perbudakan Babel, tidak ada bangsa yang mungkin lagi bisa mengeluarkan mereka dari sana. Mereka ragu, tapi Tuhan mengatakan, yakinlah firmanku tidak akan pernah kembali sebelum dia menyatakan apa yang kuperintahkan. Kita tadi mengatakan, sudah kita aminkan firman menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sehingga what next? Apa sekarang? Apa yang mau kita lakukan dengan itu? Bagaimana percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan jaminan kehidupan kita? Bagaimana kita mengaminkan bahwa Yesus itu sampai sekarang berkarya? Karena itu yang dikatakannya, aku bekerja sebagaimana Bapakku juga bekerja. Dia berkarya untuk kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, semuanya kita yang ada di sini adalah buah dari karya Kristus. Buah dari karya Kristus. Saya dan saudara adalah buah dari karya Kristus. Tapi ada pertanyaan tadi dari Mahatma Gandhi. Aku salut dengan Kristus, tapi tidak untuk orang Kristen. Apakah berlaku itu untuk saya dan saudara? Kita secara pribadi akan menjawab. Secara pribadi akan menjawab. Kalau itu berlaku kepada saya dan saudara, artinya kita mengecewakan hati yang sungguh amat luar biasa baik itu, yaitu kasih Kristus. Maka jangan pernah buat Tuhanmu kecewa. Sehingga anugerah-anugerah dan berkat akan semakin dilimpahkan dan menjadi bagianmu nyata sekarang dan nanti. Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Terpuji nama-Mu Tuhan atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami bahwa Engkau tidak pernah alpa atas kehidupan kami, dimanapun kami, apapun yang terjadi atas kehidupan kami. Engkau selalu dan selalu hadir dalam kehidupan kami, menyapa kami, memberikan kekuatan kami, dan meyakinkan kami hanya Yesus pertolongan kami, karena firman-Mu akan nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bukakan hati kami Bapa, untuk kami boleh mengerti dan mengaminkan. Sungguh kami adalah karya keselamatan yang sudah dinyatakan Yesus Kristus. Hari ini kami mau mengaku Tuhan, selama waktu masih Tuhan berikan kepada kami mau hadir dalam sukacita dan selalu dengar-dengar dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami, memampukan kami untuk boleh melakukan aktivitas kami dan juga bersahabat, bersekutu dengan siapapun yang ada di dunia ini dan menjadi berkat karena Tuhan mempersiapkan kami untuk itu. Yakinkan kami Bapa, sebagaimana Tuhan telah meyakinkan orang-orang yang percaya sebelumnya, umat-Mu Israel, yang selama ini mereka takut akan kehidupan yang menghadang mereka, tapi firman-Mu meneguhkan mereka. Hari ini juga Bapa, Engkau teguhkan firman-Mu menjadi kekuatan atas kami untuk menghadapi berbagai macam persoalan dan juga sakit penyakit yang ada sekarang ini. Kami hanya mau mengatakan bersama dengan Tuhan, maka keselamatan itu akan semakin nyata dalam kami. Terpuji nama-Mu, sempurnakan doa permohonan kami, sempurnakan firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami, dan layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan ke pusat dan sosial Huria. Sama Tuhanmu, kurang
Tuhan ho tunggang marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus badah kami dan seluruh keturunan kami. Berkatilah kami dan berilah gembala-gembala bagi kami. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu, dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.